lihat sosok berdiri tegak di depan pintunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Fahmi, dan pada kali ini gua akan membawakan kisah horor sangat menakutkan tentunya. Dimana kisah ini merupakan kisah nyata. Harus kalian simak dari awal sampai akhir. Kisah nyata ini berjudul Misteri 40 Hari Teror Pocong Ireng. Bagaimanakah kisahnya? Kalian harus simak. Pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin tinggal di sebuah desa di mana setiap malam tepat setelah azan Isya pintu kalian diketuk dan pas kalian intip dari celah jendela bukan manusia yang berdiri di sana, tapi sosok pocong. Kain kafannya bukan lagi putih, tapi hitam, pegang, kosong, dan baunya seperti daging terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan pada malam hari ini gue bakal bawain satu cerita yang cerita ini dikirimin oleh narasumber. Menurut gue ini sih bener-bener gila. Kenapa? Karena kisah ini tentang 40 hari teror pocong Ireng alias teror pocong Toso atau Tang. Dan gue punya saran buat kalian semua. Kunci pintu kamar kalian dari sekarang. Jangan lupa pasang handset di telinga kalian. Satu lagi, jangan pernah kalian menoleh ke belakang. Kita akan mulai ceritanya. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Berikut adalah ceritanya. Cerita ini terjadi di sebuah desa terpencil, tepatnya di Jawa Tengah. Di desa ini ada satu orang yang sangat ditakuti oleh warga. Namanya kita sebut saja Mbah Gondrong. Di mana Mbah Gondrong ini bukanlah orang biasa, tetapi dia manusia. Dia adalah seorang dukun santet yang paling sakti ada di desa tersebut. Nggak ada warga yang berlewat di depan rumahnya. Auranya itu loh, panas, gelap, bikin sesak dada. Konon katanya Mbah Gondrong punya peliharaan gaib alias dedemit yang banyak banget. Dan dia gak segan-segan nyelakain orang cuma karena masalah sepele. Jadi teman-teman, Mbah Gondrong ini gak bisa disepelekan. Karena buat dia, masalah yang kecil itu bisa menjadi besar. Itu teman-teman. Kita lanjut. Tapi sehebat-hebatnya manusia pasti bakalan
mati juga atau meninggal dunia. Suatu hari nih, ada kabar kematian Mbah Gondong menyebar ke seluruh penduduk desa. Warga desa sebenarnya udah lega. Karena kenapa? Karena Mbah Gondong sudah tiada, meninggal dunia. Mereka pikir, alhamdulillah, Mbah Gondong sudah tiada. Berarti kampung ini sudah terbebas dari sumber petaka atau masalah. Tapi teman-teman, itu semua tidak terbukti. Bahkan teror ini akan semakin menjadi karena Mbah Gondong bergentayangan setelah dia meninggal dunia. Tapi mereka salah besar yang gue bilang tadi kan. Justru ini adalah awal mimpi buruk yang gak bakal dilupain seumur hidup mereka. Dan ketika Mbah Gondong sudah rapi dikafani dan menuju ke area pemakaman, teman-teman, ada kejadian yang janggal dan aneh yang dialami oleh warga saat mereka ingin memakamkan Mbah Gondong. Di mana nih? Pada proses pemakaman, yaitu jenazah Mbah Gondong itu berat banget, teman-teman. Itu digotong sama 6 orang. Jangan sih kalian pikir 6 orang gotong itu seperti, menurut mereka ya, seperti membawa beban berton-ton batu. Kirin 6 orang bawa 1 orang Mbah Gondong. Mereka ngerasain tuh kayak orang gotong apa sih, batu yang bertonton, berat banget. Itu kejadian pertama. Belum lagi cuaca nih. Jadi satu tuh nih cuaca mendung nih, ya kan? Cuaca gelap, awan gelap tuh semua, awan gelap segala macem, ya enggak? Awan gelap. Nah, terus langit pekat hitam, angin kencang, semua pohon pada tumbang tuh. Nah, di area sekitar makam kuburan itu padahal terang, nggak hujan, terang biasa, nggak ada tanda-tanda mau turun hujan lah, pun nggak ada sebelum Mbah Gondong mau dimakamkan. Dan yang paling bikin merinding, pas jenazah Mbah Gondong mau dimasukkan ke liang lahat, tanahnya seolah-olah menolak, alias jenazahnya seperti ditolak bumi. Susah ditutup. Dan pada akhirnya tuh, jadi ketika lagi proses pemakaman, teman-teman, kan biasa orang kalau dari dicopot dari keranda, diturunkan ke liang kubur, mau dimakamkan, itu jenazahnya nggak bisa tuh dimasukin ke liang kubur. Akhirnya dipaksain tuh sama warga. Ya maksudnya dipaksa itu artinya tetap kondisi yang baik ya, bukannya dipaksa terus dengan tidak ada etika, enggak. Artinya dipaksakan agar bisa masuk ke liang lahat. Nah, akhirnya pemakaman kita anggap selesai. Para warga pun kembali ke rumah. Warga kembali ke rumah itu dengan perasaan yang enggak enak, teman-teman. Karena kenapa? Ya, tadi gue bilang, karena mereka ngerasa tuh ada yang janggal gitu sama apa yang mereka alamin ketika mereka sedang memakamkan Mbah Gondong. Nah, ini adalah momen di mana teror itu baru saja akan dimulai. Tolong perhatiin bagian ini, teman-teman. Ya. Malam pertama setelah Mbah Gondong meninggal dunia, suasana desa itu sangat sepi. Jadi saat itu ketika Mbah Gondong meninggal, itu kampung sepi, itu nggak ada orang satupun yang lewat, nggak ada yang berani. Karena mereka takut. Takut kenapa? Takut, khawatir tadi. Khawatir
rohnya, arwahnya Mbak Gondrong itu bergentayangan. Gitu. Karena kenapa mereka punya dasar itu? Karena tadi ketika mau dimakamkan, Mbak Gondrong itu sulit. Jadi mereka berimajinasi lah ibaratnya, wah jangan-jangan nih ntar malam Mbak Gondrong arwahnya gentayangan nih. Takut dong mereka semua kan. Oke, lanjutnya. Tiba-tiba ada salah satu warga mendengar suara ketokan. Tiba-tiba di rumah salah satu warga di desa tersebut itu mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu di tengah malam. Ya, mungkin kalau kita artikan, atau kalau kita bisa deskripsikan, itu mungkin sekitar jam 2 atau setengah 3 malam. Nah, ketika itu si pemilik rumah, itu bernama Pak Asep. Di mana nih? Pak Asep bingung teman-teman. Siapa sih jam segini yang bertamu? Coba kalian bayangin. Kalau jam 2 malam orang ngetok pintu. Ya saran gue sih nggak usah kalian bukain, karena itu udah bukan jam yang wajar lah, ibaratnya jam 2 malam itu jam istirahat ya kan. Jadi udah abaikan aja. Nah ini enggak. Pak Asep saat itu bingung, siapa nih kira-kira. Nah tiba-tiba nih Pak Asep itu ngintip dari lubang kunci. Dan disitulah lutut Pak Asep langsung lemes teman-teman. Karena kenapa? Dia melihat sosok berdiri tegak di depan pintunya. Tahu nggak kalian sosok itu siapa? Nah, sosok itu adalah sosok pocong yang diperkirakan pocong Mbah Gondrong yang menggunakan kain papan hitam yang sudah kusam, matanya menyala, mengeluarkan cahaya merah merona. Serem lah. Tapi pocong ini beda guys. Kain kapannya itu hitam, kumel, kayak bekas kebakar. Dan parahnya lagi nih, wajahnya itu astagfirullahaladzim, hancur banget. Ini gue bilang, katanya itu menyala, sambil melotot kan, menyala, mengeluarkan api. Dan bukan cuma Pak Asep, malam itu hampir setengah warga desa mengalami hal yang serupa. Perlu diketahui, pintunya diketuk, pintunya semua diketuk, tok, tok, tok. Bau anyir darah campur daging gosong menyebar ke seluruh desa. Jadi teman-teman, di kampung itu nih, itu malam itu ya, itu bau darah amis, itu hampir seluruh desa ya, di desa itu mau anjir bu, amis yang enggak, wah puyeng lah pala kalau misalnya kita berada di posisi itu ya. Oke, kita lanjut. Teror ini nggak cuma 2 malam teman-teman, tetapi 40 hari berturut-turut. Bisa nggak sih kalian bayangin, satu malam aja terornya itu serem banget. Nah ini 40 hari, itu setiap malam tuh, setiap malam beberapa warga diketok tok 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 dan mereka menyium bau anjir. Mungkin beberapa warga sampai ada yang lihat sosok penampakan dari hantu Mbah Gondrong yang tadi gue bilang pocong ireng alias pocong gosong. Dan setiap malam juga nih warga desa itu mendengar suara loncatan. Tek 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 tek. Nah, kalian tahu kan itu suara loncatan apa? Pocong. Kita lanjut lagi. Itu dia lagi muterin kampung tuh teman-teman. Pok 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 pok.
muterin kampung. Dia lagi mencari sesuatu itu, sosok Mbah Gondong itu. Nah, ini bagian penting nih teman-teman ya. Setelah desa itu hampir mati suri selama 40 hari karena mencekam dan ketakutan, pada akhirnya warga nggak tahan. Mereka memanggil seorang ustadz dari luar desa untuk ngebersihin kampung. Nah, istilahnya kayak ngeruwet lah kalau bahasa Jawanya itu. Jadi warga itu manggil sosok ustadz untuk membersihkan kampung dari gangguan makhluk astral Mbah Gondong yang sosoknya berupa pocong gosong yang menakuti warga dan bahkan mengganggu aktivitas warga. Akhirnya mereka manggil ustadz nih buat menetralisir kira-kira kayak gitu. Nah, dari situlah fakta mengerikan terungkap ternyata teman-teman. Arwah Mbak Gondong itu bergentayangan jadi pocong, ireng, bukan karena ilmunya. Nah, coba menurut kalian ya, kenapa Mbak Gondong sampai seperti itu? Isi di kolom komentar. Tetapi karena dia mati dibunuh. Dan yang membunuh dia adalah murid kepercayaannya sendiri. Jadi teman-teman, Mbak Gondong, kan dia guru spiritual. Dia punya murid. Nah, si murid ini serakah, ya kan? Dia mau mengambil ilmu yang diturunin lah ibaratnya sama Mbak Gondong. Caranya dengan ngebakar gurunya hidup-hidup saat sedang tidur, sedang ritual. Lalu jasadnya dibungkus kain kafan dan dikubur seolah-olah mati wajar. Jadi sebenarnya ketika itu warga juga nggak tahu nih sebenarnya Mbah Gondong ini kenapa sih meninggalnya. Nah, ternyata udah terungkap kan bahwa dia itu dibunuh oleh anak muridnya, ya kan. Nah, ketika itu ekspresi dari si muridnya itu dia sambil senyum. Ya, mana sih? Nah, gitulah kira-kira. Karena ya tadi dia ngerasa udah puas kan. Gua udah berhasil nih. Gua udah berhasil ngabisin guru gua dan ilmu gak bakal gua dapet. Istilahnya gitu. Kita lanjut lagi teman. Pantesan aja pocongnya itu hitam gosong. Itu adalah wujud dendam Mbah Gondong yang jasadnya hangus, terbakar. Dia bergentayangan mencari muridnya itu. Tetapi karena ilmunya hitam, dia malah nyerang satu desa. Sebenarnya Mbah Gondong kepengen membalas dendam kepada muridnya. Cuma karena ini ilmu hitam, ya enggak, akhirnya ya itu tadi, karena mungkin ya muridnya punya ilmu juga lah, masih bisa menghindar. Akhirnya Mbah Gondong kesel dan malah dia nyerang warga tuh, warga tempat dia tinggal lah di kampung itu. Itu ceritanya teman-teman. Dan pada akhirnya si murid itu ditemukan tewas mengenaskan di hari ke-40. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan bekas luka bakar di lehernya seolah-olah ada yang meluk dia erat-erat dalam kondisi terbakar. Jadi teman-teman, setelah 40 hari Mbah Gondong meninggal, si muridnya itu meninggal juga, mati juga, dan posisi terbakar. Jadi itu kayak orang disikap gitu, kayak orang dipeluk, posisinya kayak gitu. Gila sih, sumpah. Gue dari awal cerita ya sampai sekarang itu gue merinding banget ngebacain endingnya. Tadi kisahnya ada tentang pocong ireng yang neror satu desa cuma gara-gara dendam dan ilmu hitam. Pelajaran yang kita ambil
Ada nih teman-teman, sebentar. Jadi, sekuat apapun manusia, kalau udah main sama iblis, ending-endingnya itu bakal nggak ada yang happy ending ini. Ujung-ujungnya bakal sengsara, teman-teman. Jadi buat kalian, buat gue juga, kita semua, jangan pernah kalian tergiur sama namanya jalan pintas atau ilmu sesat yang kayak gitu. Karena ilmu hitam udah pasti menyesatkan. Gimana menurut kalian? Ada nggak yang pernah dengar mitos pocong ireng di daerah kalian? Tolong tulis di kolom komentar ya, di bawah nih. Kan ada nih kolom komentar, diisi nih kolomnya. Udah disediain sama ya YouTube, diisilah. Menurut kalian, ada gak sih kalian punya cerita? Kalau emang kalian suka dengan cerita gue pada malam hari ini, jangan lupa like, share ke teman kalian. Buat kalian yang penakut, nah, nge-share-nya, lo kirimin video yang gue tadi ke orang yang penakut, pasti seru. Nah, dan pastinya subscriber gue Dapper TV, lo semua jangan lupa nyalain loncengnya biar lo semua nggak ketinggalan cerita horor dari gue selanjutnya. Gue pamit, sampai jumpa di kegelapan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sosok berdiri tegak di depan pintunya